Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum dan koleksi adalah barang mati. Artinya, ia merupakan bekas ya, bekas-bekas atau jejak-jejak sejarah yang tertinggal ketika manusia itu telah meninggal dan kemudian benda-benda itu ditemukan. Tetapi bisa juga benda-benda itu ditemukan ketika ada penelitian, terutama yang berkaitan dengan arkeologis, maka ekskavasi kemudian bisa menemukan kembali benda-benda yang tertanam di dalam tanah. Nah, tentu saja benda-benda itu sebagai benda mati itu tidak bisa berbicara sendiri. Artinya dia tidak pernah bisa menceritakan siapa dirinya, dan oleh karena itu perlu ada orang yang bisa untuk mewakili, untuk menyatakan siapa dirinya itu. Nah, komunikatornya adalah para peneliti. Nah, kalau penelitinya itu benda-benda arkeologis, maka adalah para arkeolog. Kalau benda-benda itu bersifat antropologis, maka adalah seorang antropolog. Nah, kalau benda-benda itu benda bersejarah, maka yang berbicara adalah ahli sejarah. Nah, jadi memang ilmu yang bersifat interdisipliner inilah yang nanti akan mencoba memberikan presentasi terhadap benda-benda itu sesuai dengan keberadaan dan kemampuan ilmunya masing-masing. Nah, tentu saja sebagai benda mati, ya, museum dan koleksinya ini adalah seperti gudang gitu ya. Jadi kalau benda-benda antik disimpan di dalam satu rumah, maka bagi seorang antikwarianisme itu adalah merupakan benda-benda antik, dan rumahnya itu bukanlah museum tetapi sebuah gudang yang mengumpulkan benda-benda dari masa lampau. Nah, oleh karena itu perlu diadakan ya penelitian supaya benda-benda yang dikoleksinya itu bisa lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya museum bukanlah gudang. Jadi museum sebagai komunikator harus ditopang oleh para peneliti sejarah, peneliti arkeologi, dan peneliti antropologi. Nah, dengan sumbangan mereka itulah, maka museum itu akan menjadi hidup, ya, artinya bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran dan menjadi sumber riset serta untuk mendapatkan sumber kebahagiaan atau kesenangan. Nah, di dalam museum memang kadangkala ada museum yang berisi ya koleksi hidup. Jadi koleksi hidup itu ya karena museumnya museum hidup. Sebagai contohnya misalnya kebun binatang atau kebun raya. Ya. Jadi kebun binatang, kebun raya adalah merupakan museum dengan koleksi hidup. Nah, yang paling kecil museum hidup adalah akuarium. Jadi akuarium ini menyimpan ya, benda-benda hidup, ya, yaitu dalam bentuk ikan-ikan yang disimpan dalam akuarium, maka dia merupakan sebenarnya museum hidup.
atau koleksi hidup. Nah, tentu saja koleksi hidup ini lebih mengena ya, dalam artian karena sesuai dengan zamannya. Artinya ikan yang hidup itu menggambarkan kekinian. Nah, sedangkan benda-benda mati mengisyaratkan kelampauan. Jadi sudah terjadi waktu yang panjang, waktu yang lama sekali. Nah, kalau yang hidup ini sesuai dengan waktunya. Ya, jadi sebenarnya museum hidup itu museum yang bisa memberikan keterangan segala sesuatu mengenai benda yang sesuai dengan zamannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.